Halo semuanya, selamat sore. Kembali bertemu dengan saya, Francisca. Saya adalah salah satu host dari hidupceria.com. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan Dedek Besti, Besti Leslie, dan hari ini saya ditemani oleh Kak Liana. Kita akan keroyok ini satu Dedek. Mungkin perkenalan dulu, Kak Liana, silahkan. Hai, perkenalkan saya Liana, praktisi Access Bars dari Medan. Udah, gitu aja ya. Kita mau bincang-bincang soal Access Bars. Yes. Oke. Dedek Besti, silahkan. Halo, perkenalkan saya Leslie, praktisi Access Bars dari Medan. Saya konsultan pajak, promosi. Yang mau pajaknya diperiksa dengan akurat, silahkan hubungi Ibu Leslie. Duh, kalau udah konsultan pajak Nomor ini. Dede. Iya, sore ini kita akan berbincang tentang salah satu kelas, yaitu The Foundation dengan Leslie. Oke, apa sih itu Foundation? Silahkan Leslie. Foundation itu apa? Gimana Leslie? Foundation itu apa ya, Kak? Bentar ya. Aku mencari bahasa yang lebih mudah, menerjemahkan bahasanya. Kalau foundation singkatnya sih kayak dasar-dasar dari kehidupan ya. Dasar-dasar kehidupan. Ya. Nah, iya emang foundation seperti namanya itu adalah sari-sari dari kelas dari Access Consciousness itu sendiri. Jadi dasar, ketika kita membangun dasar yang kuat, maka ke atasnya akan lebih enak. Nah, di kelas foundation yang selama 4 hari, waktu itu Leslie juga onsite ya. Waktu itu bisa onsite sama online, tapi waktu itu Leslie datang untuk mengikuti kelas secara onsite. Dan 4 hari, dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Tetap kurang ya, Leslie? Apa, Kak? Tetap kurang ya? Iya, kurang. Makanya tambah gitu. Iya. Nah, Leslie, apa saja sih yang dipelajari di kelas foundation? Banyak banget yang dipelajari di kelas foundation. Itu mulai dari yang dasar sampai yang ada yang manual mana ya? ada yang dari dasar sampai yang ke atas sih. Tapi yang dijelasin tuh yang di kelas foundation tuh ada kayak kan ada ya itu yang di tools akses tuh yang who does this belong to, is this relevant, semua tuh dijelasin, juga ada tentang thought to identities juga ada dibahas di sana. Yes. And then apa Ada lagi juga ya? 10 keys. Oh ya, ada 10 keys juga ada dibahas di sana. Ada juga cara mencari jodoh, kriteria mencari jodoh. 5 elements of intimacy. Iya. Iya. Oke, Kak, kalian ada pertanyaan nggak, Kak? Aku mau nanya nih sama Leslie. Setelah ikut kelas foundation, perubahan yang paling terasa apa sih? Perubahan yang pokoknya bener-bener aku tuh kok beda ya gitu lah. Nah, apa tuh kira-kira? Panjang nih. Butuh 1 jam boleh. 1 jam ya gitu, Kak.
Kok setelah kelas foundation itu aku nemuin banyak hal sih, Kak. Itu lebih kayak selama ini aku baru menyadari kalau aku selalu menyalahkan diri sendiri karena aku merasa kayaknya hidup nggak seperti ini gitu ya kan. Tapi bagi semua orang yang di sekitar aku menganggap ya hidup seperti yang ada ini, nggak sesuai dengan yang ada di aku gitu. Jadi bisa dibilang 90% aku dulu ngerasain aku salah gitu. Jadi setelah kelas foundation itu pas aku sendiri aku baru menyadari kalau selama ini aku juga mengignore diri aku sendiri. Gimana itu ceritanya? Contoh. Oh, Kita keroyok. mengignore diri sendiri itu kayak ya aku mana ya bilangnya? Aku selalu dari dulu itu mencoba fit in sama orang tua, sama keluarga. Terus apa yang aku sebenarnya itu betul nggak salah di aku, tapi dulunya nggak pernah percaya sama diri sendiri. Nah setelah kelas foundation tuh aku sadar bahwa oh aku tuh nggak menerima diriku apa adanya, ignore diri aku. Bisa dibilang mungkin aku lebih ke ignore being soul aku sendiri gitu. Kayak dan aku sebelum foundation dulunya itu ngerasa diri aku kecil banget gitu. Ngerasa nggak ada apa-apanya. Tapi setelah foundation kayak ya setelah aku lihat di kelas foundation tuh benar-benar mengubah cara pandang aku bahwa dunia itu nggak seburuk kesimpulan yang aku ada gitu kan. Karena aku dulu punya kesimpulan kalau dunia itu jahat, buruk banget. Tapi di kelas foundation itu ditunjukin semua, ya masih banyak orang-orang baik dan masih banyak orang-orang yang benar-benar yang nggak seperti yang ada di kesimpulan aku. Gitu. Jadi ceritanya lebih kayak jadi mengenal diri sendiri gitu ya? Lebih mengenal diri sendiri dan lebih menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Oke, keren. Aku boleh bersaksi nggak? Aku saksi loh dari perubahannya Leslie. Apa tuh Kak? Apa tuh? Hari pertama, diem. Hari kedua udah mulailah ngobrol dikit. Hari ketiga menggila. Hari keempat tambah gila. Gilanya maksudnya dia lagi lebih riang, lebih banyak ngobrol. Padahal kan hari pertama kebanyakan diem kan. Karena dari dulu bukan dari dulu. Dulunya juga aku sebelum foundation juga aku gimana ya Kak? Kayak susah bergaul sama orang. Kayak ini udah langsung kesimpulan ya kan? Orangnya nggak cocok gini-gini. Kayaknya orang karena yang aku dapat semua orang ngejudge gitu kan. Kayak kayak susah banget ngomong sama orang. Tapi di foundation tuh ternyata nggak susah loh ngobrol sama orang. Terus kenapa kalau misalnya orang itu beda? Makanya tadi aku bilang foundation-nya mengubah cara pandang aku tentang dunia ini. Yes. Iya. Keren. Kita bertiga ini berarti mempunyai hal yang sama dulunya. Suka banget kan jatuh ke wrongness of me. Kok aku salah ya? Kok aku beda ya? Kok aku ini kita bertiga sama loh. Dan orang yang jatuhin gelas kita yang merasa bersalah ya. Betul. Orang lain slow, kita yang aduh. Coba tadi gelasnya aku geser dikit, kan nggak disenggolnya. Kok sama sih? Iya. Misalnya Kak Liana marah sama Leslie, jadi aku yang merasa bersalah. Coba ya aku begini, pasti nggak akan kejadian. Iya nggak sih? Iya, benar. Padahal nggak ada hubungan sama kita. Aduh, kacau. Leslie, sudut pandang apa yang berubah? Yang paling berubah setelah ikut foundation? Yang paling berubah itu dulu aku nggak pernah percaya sama diri aku. Apa yang aku alami, apa yang aku perceive alami gitu aku nggak pernah percaya karena itu nggak masuk di akal aku dan orang-orang bilang nggak mungkin kayak gitu. Nah aku baru menyadari ini Kak hari ini. Ternyata orang-orang itu di sekitar aku, mereka tuh ngejudge aku banget gitu ya. Dan sudut pandang yang aku dapat tuh, no matter how good you are, no matter
seberapa baiknya kita, seberapa kita mencoba memenuhi ekspektasi orang lain tetap akan ngejudge kita, dan mereka tuh punya sudut pandang mereka sendiri. Okay. So, are you still expecting people? Little lah ya. Iya sih, benar banget. Benar banget itu. Jadi apapun yang kita lakukan, ya pasti akan dijudge. Terus ya mending udah jadi diri sendiri, mau dijudge terserah. Iya, betul. Karena orang tuh semua punya sudut pandang mereka sendiri. Mau kita gimana, kita nggak bisa memenuhi 100 juta orang kan, semuanya point of view beda-beda. Terus kita mau memenuhi semua, mati dong, nggak bahagia. Wow. Sekarang Leslie, apa yang berubah dalam kehidupanmu? Banyak. Pekerjaan. Dari segi pekerjaan, berarti pekerjaan relate sama keuangan ya. Keuangan itu meningkat nggak? Setelah kelas. Karena pasti kelas aja tuh hari kedua atau hari ketiga ya. Dan aku dapat telepon dari apa ya, itu investasi aku tuh udah lama ya, kayaknya setahun 2 tahun, 6 bulan lah, 6 bulan. Biasanya kan 3 bulan dan naik gitu kan. Terus 6 bulan, dia dapat telepon. Ci, ini apanya udah dapat uang loh, udah dapat keuntungan. Itu pas kelas gitu. Wow. Oh, benar enggak? Oh ya udah jual aja. Itu dan dapat keuntungan. Dan terus setelah kelas foundation juga mulai ada orang yang mau di bars, mau di apa. Jadi terus ya dari segi keuangan naik gitu enggak. Terus pekerjaan juga adalah sampingan-sampingan yang masuk juga. Ya, dari pekerjaan itu enggak. Dari hubungan dengan orang tua. Oh, itu dia. Sudah Ada tahu saya. Sama ini soalnya nih. Sudah tahu saya bakal ditanya ini. Kok dari orang tua yang seperti yang kayak Dr. David bilang, kita kan nengok kontribusi mereka. Kalau mereka nggak pernah kayak gitu, mereka manja-manjain, mungkin aku yang sekarang nggak bakal mencapai aku yang sekarang gitu. Nggak bisa jadi diri aku yang sekarang. Ayo Mama, ada pertanyaan nggak Mama? Nggak, Mama nggak ada, tenang. Kalau Mama Liana. Apa ya? Mungkin gini, kalau aku sih ngelihatnya gini ya. Awal pertama ketemu Leslie memang dia masih yang kayak gitu loh, pendiam gitu kan, malu-malu gitu, nggak banyak ngomong. Ternyata sekarang nggak bisa berhenti kan ngomong. Jadi kan aku tuh kalau ngobrol sama dia itu jadi misalnya gini, Kak aku mau ngomong, telepon ya, aku lihat jam dulu. Ntar ya, aku lihat jam dulu. Karena bisa berjam-jam, ya Allah. Dan ternyata dia itu rame. Kita dulu kirain dulu kan pendiam gitu kan, kayaknya macam dia agak-agak jaga-jaga gitu gimana. Ternyata keluar bentuk aslinya, tanduknya aja. Dan dia kayak keluar dari cangkangnya. Iya. Keren. Iya, Leslie. Itu adalah saksi hidup perubahan hidup kamu. The story behind. Terus gimana Leslie? Sama orang tua? Ya sama orang tua gitu, walaupun mereka masih sama gitu ya, enggak. Ya tapi kan ya I deserve for my own happiness gitu ya, enggak. Nah, aku nggak bisa nurutin mereka, walaupun kalian mau coba ngontrol aku, tapi ya aku nggak bisa digituin enggak gitu. Ya kalau mau gitu, ya kayak Dr. David kan, latihan IPOF ke orang tua. Sama apa ya? Sekarang sih lebih nggak gitu sering enggak, walaupun masih ada gitu ya. Ya, seperti yang aku bilang tadi, I deserve for my own happiness, I choose to be happy gitu. Ya kalian mau ngapain terserah. I just see the contribution gitu dari mereka. Wah, keren. Iya, memang akses itu bukan mengajarkan kita ya, mengajak kita untuk melihat segala sesuatu itu ada kontribusinya, apapun itu. Jadi waktu itu Leslie datang, wah ini aku begini, ini aku begitu. Dan Dr. David dengan tegas, coba apa yang kamu tolak, apa judgementmu tentang itu. Jadi memang sebenarnya mereka itu semua berkontribusi.
apapun itu ya Leslie ya. Iya Kak. Iya. Terus coba dong share Leslie salah satu tools yang paling kamu gunakan untuk saat ini. Aduh, what? Terus apa ya? Bentar. Buka manual. Manual. Aku lagi sering pakainya Hudasis Belong To sih Kak. Itu lagi sering banget aku pakai. Sama apa ya yang baru-baru ini apa? What's right about this that I'm not getting. Boleh dijelasin nggak Hudasis Belong To itu buat apa? Manual mana ya Kak? Bentar. Ayo, ini ujian ini. Bisa. Hudasis Belong To kalau dijadi, boleh langsung contohnya nggak sih Kak? Boleh banget. Iya kan? Hudasis Belong To tuh kayak misalnya tiba-tiba kita marah gitu. Tiba-tiba marah, tiba-tiba rasanya kayak sedih ya, padahal kita kan lagi nggak ngapa-ngapain ya, lagi happy gitu kan. Tiba-tiba ada perasaan kayak gitu. Terus pakainya tools Hudasis Belong To bisa ya itu bukan punya kita, nggak punya orang lain, kita ngecek itu punya siapa. Karena kan radar kita kan antenanya gede itu ya kayak. Itu bisa nangkap punya siapa aja. Kita pakai Hudasis Belong To untuk ngecek. Lulus ya. Lulus. A++. Yang satunya, oh iya tuh. Nanya. Jadi kan kelas foundation itu 4 hari ya? Yes. Jadi selama 4 hari itu apa aja sih yang dipelajari 4 hari loh? Hari. Dari jam 10 sampai jam 5. Oh, selama 1, 2, 3, 4. Belajar apa kita ya? Manual. Halo, manual. Cerita. Siapa tahu nanti setelah Leslie cerita aku jadi oke, next foundation gitu ya. Ya tadi apa kayak basic-basicnya dari akses. Terus kita juga ada belajar 10 keys. Ada ada body process yang NTVSS, DMM. Terus kita juga ada bahas talk to the entities juga, tapi talk to the entities juga ada. Instructor implant. Oh, lengkap ya berarti ya di lengkap. Energy flow. Oke. Money juga kita bicara. Oh ya, money, 5 elements of intimacy. Nah, ini berguna banget loh buat si Leslie yang sedang mencari pasangan co-create bersama. Jadi di sana disebutkan berapa hal ini loh kriteria menurut akses macam-macam. Satunya ya saling co-create bersama, ya kan? Terus apa lagi Leslie? Juga ada bahas perceiving, knowing, being, receiving. Ini ada transactional realities juga ada. Itu yang paling benar-benar foundation ya berarti ya, benar-benar dasar ya. Yes. Dari dasar. Okay. Nah, itu adalah dasar dari semua kelas-kelas. Jadi 10 keys ada book club-nya sendiri, money ada itunya sendiri, terus talk to the entities pecahnya ada being of light, ada beginning, ada house clearing segala macam. Jadi emang keren banget sih ini. Dan emang tipe-tipe dari tiap kelas itu emang beda sih. Yang kayak kemarin itu yang di Jakarta bareng Dr. David kebuka soal uang ya, money ya, sama Povets. Nah, itu kebukanya di money karena selama ini sama aku ikut foundationnya Dr. David itu money itu jarang banget kegali sedalam itu sih. Jadi emang yang maksudnya sudah pernah ikut nggak mau ikut lagi? Enggak juga sih, karena tiap kelasnya tuh pasti beda pendalamannya. Beda banget. Ya, coba ceritain yang tentang Povets. Aku lebih ngerti Povets di kelas kemarin itu.
Keren banget itu. Ya, cerita. Buat contoh ya. Pertanyaan kan Dr. David nanya nih, what do you hate about money? What do you hate about having money? Nggak bisa sombong. What do you hate about having? What do you love about having money? Bisa sombong. Kan perfect. Mau sombong, nggak mau sombong. Mau sombong, nggak mau sombong. Paling ingat itu. Iya, itu seru banget sih. Jadi Leslie di situ itu tuh hari keempat kebuka ya, kelas maninya itu. Iya, keempat kayaknya hari 3 atau keempat gitu. Dan ketiga. Si Leslie ini udah sangat cerianya bertukar pikiran dan bertanya. Jadi dia menunjukkan kita Pova tuh yang kayak gimana sih gitu. Keren. Seru. Wow. Iya. Ada kejadian paling berkesan nggak selama kelas 4 hari? Aku coba satu dulu. Aku Leslie. Silakan. Yang paling berkesan adalah Leslie terlalu banyak space, jadi dia tidak berhenti memesan GoFood. Leslie apa Leslie? Yang paling berkesan. Semuanya berkesan nggak? Semuanya berkesan gitu. Yang paling bikin nempel gitu kayaknya ingat foundation, ingat kejadian itu gitu. Apa kira-kira? Ingat foundation. Aku ingat orangnya seru-seru di sana. Pastinya kalau itu. Yang paling karena aku semuanya berkesan gitu ya, enggak? Yang paling berkesan ya itu kan, aku yang dari hari pertama yang diem, hari berikutnya itu bisa beda banget gitu. Kayak benar lepas semua gitu Kak, di situ. Kita bisa bilang sih kelas itu emang kelasnya Leslie. Wow. Benar-benar dia difasilitasi tentang relationship dengan keluarganya dan dengan dirinya. Dan di situ dia banyak banget kebuka. Karena Dr. David itu kelasnya tuh ya, dia nggak terlalu banyak baca manual. Dia kebanyakan keliring, ditanyain satu-satu, digali. Karena ketika kita bertanya, itu artinya kita bersedia untuk difasilitasi dan dia akan gali lebih dalam, sampai kita tuh nggak ngerti kalau kita tuh punya itu gitu. Keren ya? Keren. Mau. Jadi waktu di kelas di Bali itu yang talk to the entities juga kita sama sekali nggak megang manual. Dan memang waktu itu kita difasilitasi oleh Being of Light ya. Dari awal itu emang kebukanya di situ terus clearingnya itu terus. Seru. Kayaknya kelas-kelas di Akses ini seru-seru ya. Iya, tiap kelas pasti punya apa ya? Punya ciri khas tersendiri, punya ceritanya masing-masing. Ya, punya ceritanya sendiri. Yes, benar-benar. Oke. Wah, ini udah hampir waktunya nih, seru banget. Oke, jadi mereka berdua ini, Kak Liana dan juga Leslie ini berdomisili di Medan, dan mereka membuka sesi bars untuk siapa saja yang bersedia untuk memilih. Yang belum tahu sesi bars bisa dibuka nanti di channel YouTube dengan Kak Liana. Barusan kita ada testimoni tentang kelas bars. Nah, silakan Leslie, nomor berapa yang bisa dihubungi untuk kalau ada yang mau ikut sesi bars dengan dirimu? Kalau dengan saya bisa hubungi. Disebutin nomornya nggak? Boleh. Boleh seriusan. 0877 68 28 9085 dengan Leslie cantik. Ya. Konsultasi nomornya di bawah. Bisa ya? Oh, bisa dong. 10%. Oh, aman. Dan juga Kak Liana adalah salah satu praktisi bars, juga bisa memberikan sesi bars untuk siapa saja. Silakan Kak Liana nomornya. Iya, bisa kontak saya di 0813 7521 7307. Oke. Itu nomor WA juga. Oke. So, kalau kalian bingung siapa nih? Trust your heart. Dua-duanya sama-sama berkontribusi, cuma silahkan pilih. Iya. Yeah.
Oke, Kaliana, terima kasih sudah menemani Thank saya you. Leslie. Iya. Terima kasih Terima banyak kasih. atas waktunya. Oke, kita Sama-sama. ketemu lagi ya di kelas-kelas yang lain ya. Oke, bye. Bye-bye. Bye.